Dari mulai kemarin saya menginformasikan bahwa salah satu guru saya ketika mengetahui saya membaca Sirajul Talibin, yang mana itu adalah syarah dari Minhajul Abidin, yang Siratul Talibin yang dikarang oleh Syekh Ihsan Jampes dan Syekh mohon maaf, matannya yaitu Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Beliau menyarankan sebagai ta'aduban akhlak kita kepada musannif awal yang mencetuskan tersusunnya kitab ini, yakni Imam Al-Ghazali, apalagi beliau sebagai hujjatul Islam, sebagai hujjah bagi di kalangan kaum muslimin wal muslimat ketika ada suatu permasalahan. Jadi ketika ada suatu permasalahan, keluar fatwa beliau menjadi hujjah tersendiri bagi orang-orang yang berselisih. Demikian juga ketika beliau menulis satu kitab yang namanya Tahafutul Falasifah, perseteruan antara orang-orang yang ahli filsafat. Beliau menguraikan dengan rinci, di luar tajam sekali pembahasannya. Maka semua ahli filsafat yang pada saat itu adalah ahlur ra'yu, tidak sekedar mengandalkan dalil tapi lebih cenderung kepada aklinya, maka Imam Al-Ghazali meluruskan bahwa kesalahan falsafah itu ini seperti ini, seharusnya begini loh. Wah, maka tercerahkanlah orang-orang falsafah, orang-orang ahli filsafat pada saat itu. Demikian juga ketika beliau memadukan antara fikih dengan tasawuf, yang seolah-olah bahwa fikih dan tasawuf itu ilmu yang tersendiri, terpisah satu dan yang lainnya. Ternyata oleh Imam Al-Ghazali dipadukan itu nahwu dan fikih dan tasawuf, sehingga salah satu asbab beliau mendapatkan gelar Hujjatul Islam karena memang tajamnya pembahasan beliau dan begitu terperinci dan memahamkan bagi orang yang pada zamannya, baik pada zamannya maupun masa-masa yang setelah masa beliau, yaitu dengan mengkaji kitab-kitabnya. Betapa nama Imam Al-Ghazali di dalam dunia Islam itu sangat dihormati. Namun ya agak sedikit berbeda dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena kedudukan beliau sebagai kutubur robbani, yang mana doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam tawasul siapapun itu, kaum muslimin wal muslimat, untuk di Indonesia dan Malaysia serta Thailand, itu selalu dibacakan setelah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Adapun bidang keilmuan, ya Imam Al-Ghazali menjadi jauhar, menjadi permata di zamannya. Maka setiap zaman itu ada orangnya, setiap orang itu ada zamannya. Maka ketika di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah kutub robbani, wali kutub yang betapa sangat disegani di seluruh dunia Islam, di seluruh dunia bahkan. Dan Imam Al-Ghazali demikian juga sangat moncer ilmunya gitu ya. Dan ketika Imam Al-Ghazali, dua hal yang beliau menjadikan ilmu tasawuf ini sebagai rujukan utama. Ketika saat beliau menapaki keilmuan sampai menjadi seorang rektor An-Nizam di Universitas Nizamiyah, beliau tersadarkan dengan satu hal. Ketika sholat berjamaah dengan adiknya yaitu Syekh Ahmad mufarokoh, ya sama-sama walinya ya, mengetahui bahwa Syekh Ahmad adiknya mufarokoh, laporanlah Imam Al-Ghazali kepada ibundanya. Ibunda, tadi kenapa Ahmad mufarokoh dengan saya? Apa salah saya sehingga saya tidak pantas untuk menjadi imam? Dipanggillah Syekh Ahmad. Betulkah wahai anakku? Betul bunda, katanya. Karena aku melihat
dari kepala sampai seluruh tubuhnya Kakanda Al-Ghazali itu berlumuran darah, dan darahnya bukan darah biasa tapi darah haidhah. Terkejutlah Imam Al-Ghazali, kenapa bisa seperti itu? Oh, dipikir-pikir, ternyata beliau sedang mengarang satu kitab yang pembahasannya pas, pembahasan tentang darah haidhah. Tentu ketika terbawa sholat, sehingga pikirannya terbaca oleh Syekh Ahmad, yang secara fikih memang tidak batal, tidak fikih, kan nggak kelihatan darahnya. Tapi secara tasawufi, karena Syekh Ahmad lebih tajam qalbunya daripada Imam Al-Ghazali, maka Syekh Ahmad mufarokoh. Begitulah ya. Lalu sadar akan keilmuannya ada. Ternyata di atas ilmu itu ada ilmu lagi, yaitu adiknya. Kemudian minta ditunjukkan, siapa gurumu? Katanya, guru saya ada di pojokan sana. Beliau biasa-biasa saja, sederhana, dan ditunjukkannya tukang sol sepatu, ya. Nah, tukang sol sepatu ini di dalam Mankobah ketika dikisahkan tentang gurunya Syekh Ahmad yang dan mengetahui itu adalah tukang sol sepatu, diulas tuh oleh Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Coba Jen, katanya, karena yang beliau memerintahkan atau menginstruksikan kepada mubalighnya, yaitu ajengan jajan, coba Jen, katanya, digores itu siapa itu gurunya Imam Al-Ghazali. Nah, digoreslah oleh beliau. Yang dimaksud dengan tukang sol sepatu bukan zatiahnya tukang sol sepatu, tapi sol sepatu itu adalah yang memperbaiki alas kaki. Maksudnya yang memperbaiki ilmu yang paling dasar. Apa itu? Ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid ini menjadi rujukan utama bagi gurunya Syekh Ahmad dan Syekh Imam Al-Ghazali. Karena menurut Syekh Ibnu Ruslan bahwa awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon, bahwa yang pertama kali wajib untuk diketahui oleh setiap manusia adalah ma'rifatul ilahi bistiqon, mengetahui akan Tuhannya dengan hakul yakin. Nah, itulah yang dimaksud dengan tukang sol sepatu, yaitu mursyid yang berkedudukan sebagai pengajar ilmu tauhid, bukan sol sepatu ya. Karena di dalam dunia tasawuf itu banyak, kalau istilah Sunda itu siloka ya, perumpamaan. Jadi jangan ditelan seperti begitu saja gitu ya. Seperti di dalam Mankobah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saat itu terjadi wabah taun, yaitu penyakit yang menyeluruh dan lama berlangsungnya, bertahun-tahun. Taun ya disebutnya ya. Kalau zaman sekarang mungkin apa namanya? Covid lah ya, Covid. Nah, kemudian berucaplah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai ikhwanku, katanya, barang siapa yang memakan makananku dan meminum minumanku, maka insya Allah akan sembuh. Ketika mendengar kalimat tersebut, betul, orang-orang pada sembuh. Kemudian berdatanglah orang-orang ke madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk meminta berkah dari makanan dan minuman. Ternyata suatu saat karena saking banyaknya itu habis makanan dan minuman. Nah, kemudian maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, barang siapa yang mengamalkan amalanku, maka sembuhlah dia dari penyakitnya. Maka karena makanan dan minuman sudah habis, mengamalkan, sembuhlah gitu ya. Nah, jadi bukan berarti makanan dan minuman dalam arti yang sesungguhnya. Makanan dan minuman seorang wali itu apa? Ya enggak, tiada lain dan tiada bukan adalah zikrullah gitu ya. Kalau makanan mah sebangsa makanan dari manusia purba sampai zaman sekarang juga punya makanan tersendiri ya. Tapi kalau suatu amalan, nah itu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Itulah di dalam dunia ketasawufan banyak istilah-istilah yang lebih tertuju kepada pemikiran yang kalaupun toh tidak tembus dengan pemikiran akal biasa, maka ditembusnya dengan sir. Sir itu lapisan yang terdalam di dalam kolbu ya. Kalau bahasa umumnya memang kolbu aja. Seluruh kaum muslimin mengetahui seluruh bahasa itu. Namun kalau lebih mendalam lagi, itu terungkap di dalam hadis qudsi yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Qala Allah Ta'ala,
banaitu fi jawfi bani adama, aku menjadikan di dalam diri manusia itu sebuah istana. Wa fil qasri sadran, di dalam dada di dalam istana itu terdapat dada. Wa fil sadri qalban, di dalam dada itu ada ruangan yang paling istimewa, yaitu qalbu. Wa fil qalbi fuadan, di dalam qalbu itu ada lapisan yang lebih dalam lagi, yaitu fuad atau mata hati. Dan fuad itu wa fil fuadi syagofan, di dalam fuad itu ada lapisan yang lebih dalam lagi, yaitu syagof. Wa fi syagofi lubban, di dalam syagof itu ada lapisan yang lebih dalam lagi, yaitu lub. Lub itu kalau dibahasakan bahasa kita mungkin lubuk hati yang paling dalam gitu ya. Tapi sebenarnya ada lagi yang lebih dalam. Apa itu? Wa fil lubi sirron, di dalam lub itu ada lapisan yang paling istimewa, yaitu sir. Wa fi sirri ana, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam sir itulah terdapat aku, katanya. Bukan berarti Allah ada di dalam sir, bukan, tapi innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah berinteraksi dengan manusia itu wa qalbi, melalui hatinya, menggunakan kalimat qalbu karena itu lebih umum. Tapi sesungguhnya yang dimaksud oleh Allah adalah wa fi sirri ana, di dalam sir itulah terdapat petunjuk-petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, sebenarnya ada dua yang menjadikan asbab Imam Al-Ghazali berubah pandangan hidupnya ya. Pertama, ketika pulang pesantren tentu membawa keilmuan yang banyak kan. Imam Al-Ghazali dikisahkan beliau membawa keldai yang penuh dengan buku-buku gitu ya. Kalau sekarang apa tuh, handbag ya, di samping itu ada yang suka biasa naro-naro di warung-warung tuh, nah, biasalah gitu. Cuma kalau dulu pakai keledai gitu. Nah, di pertengahan jalan dirampoklah Imam Al-Ghazali. Saya mah tidak membawa harta, katanya. Lalu apa yang kamu bawa? Ini kitab-kitab saya, hasil pesantren. Si ketua penyamun tertawa aja, hahaha, katanya. Kamu mah kayak orang yang tidak mengerti aja, katanya. Al ilmu, nah ini kalimat yang menggetarkan Imam Al-Ghazali. Al ilmu fis sudur la fis sudur, katanya. Ilmu itu ada yang di dalam hati, bukan di dalam kertas kitab-kitab ini. Tercenganglah Imam Al-Ghazali. Itu penyamun bisa berkata seperti itu, katanya. Luar biasa. Di dalam bahasa lain, al ilmu fil qulub la fil kutub. Ilmu itu di dalam hati, tidak di dalam kitab-kitab. Sehingga Imam Al-Ghazali tersadar saat itu, kemudian beliau selalu menghafal apa yang beliau terima dari ilmu pengetahuan. Dalam artian apa artinya kalau tidak saya menghafal, belum bisa dijadikan sebagai sebuah ilmu, katanya. Tetapi kalau dipadukan dengan perkataan kalam Syekh Imam Asy-Syafi'i bahwa al ilmu sayyidun, ilmu itu ibarat hewan buruan. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Dengan tali yang kuat itu pada zaman itu ya menulis dengan di kitab kita. Kalau zaman sekarang mungkin ya di flash disk lah gitu ya, di memori dan lain sebagainya. Nah, itu kan hibalil wathiqah, tali yang sangat kuat. Nah, berarti perpaduan antara Imam Ghazali dengan Imam Syafi'i, ya tulisan perlu, kemudian hafalan pun perlu, karena tulisan itu belum bisa menjadi suatu ilmu kalau belum difahami dan meresap ke dalam hati gitu ya. Tapi secerdas-cerdasnya manusia ada an-nisyan al-insan mahalul khata' wa nisyan. Nisyannya itu loh ya, tempatnya lupa. Itu bukan menjadi penyakit umum, itu bukan menjadi suatu aib, bukan. Itu mah ya sudah menjadi lumrah. Kalau seandainya udah agak sepuh nih kayak saya nih, lupa lagi. Maka catatan itu sangat penting gitu ya. Saya sangat
terkesan dengan buku-buku bapak saya tuh yang di atas sana di sini. Nama beliau, kemudian tahun beliau dibeli, dan harga buku itu ada yang 25, ada yang 30. Masya Allah, saya bilang buku-bukunya masih terpelihara sampai sekarang gitu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi antara ilmu dan hafalan dan tulisan itu berangkat dari sejarah dua ulama tersebut, memang harus kita miliki bersama ya, tulisan dan juga hafalan, insya Allah. Jadi itu yang membuat Imam Ghazali tersadar dari cara pandang hidupnya. Pertama, beliau ketemu dengan penyamun. Kedua, beliau memiliki mursyid, seorang tukang sol, dimajazikannya gitu ya. Padahal itu adalah ulama ahli tauhid dan ahli tasawuf, demikian. Seperti itu Pak Ustadz Awal. Jadi saya menerima nasihat dari guru saya bahwa sebelum mengkaji tentang syarahnya, maka terlebih dahulu dibelah kitabnya gitu ya. Walaupun Syekh Jampes merupakan ulama kebanggaan Indonesia, namun alangkah lebih beradabnya kalau kita merujuk kepada kitab yang aslinya, yaitu Minhajul Abidin, panduan untuk orang-orang yang sedang beribadah ya. Dan itu alhamdulillah berarti kita berguru kepada Imam Al-Ghazali melalui kitabnya, dan ini pernah ditanyakan oleh siapa namanya, Al-Mukarram Tuan Guru Uwas ketika Habib Umar datang ke Indonesia. Beliau bertanya dalam bahasa Arab yang artinya adalah, wahai Habib, katanya, apakah saya berkesempatan untuk menerima hidangan ilmu-ilmu dari para guru-guru dunia, katanya, walaupun saya tidak sempat untuk mulazamah dengan beliau, talaki dengan beliau, tapi saya banyak memegang kitab-kitab para ulama. Kata beliau, apapun yang dituliskan atau bahasa zaman sekarang mungkin di media kan gitu ya, melalui tulisan ataupun media, itu sama dengan keguruan gitu ya. Tapi ya khusus untuk saya mah bukan ya, kalau saya mah heureyan ini mah ya. Heureyan saja gitu ya. Nah, jadi insya Allah kita pun alhamdulillah berwasilah dengan mengkaji kitab ini, yaitu Minhajul Abidin, panduan bagi orang-orang yang beribadah atau bagi ahlul ibadah, itu menjadikan suatu kesempatan untuk kita berguru kepada Imam Al-Ghazali ya. Alhamdulillah. Jadi saya berkesempatan untuk membaca karya beliau Imam Al-Ghazali di RT 12 ini ya. Dan RT 3 RW 12 gitu ya. Dan berguru kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Masjid Jami Taman Cilengsi setiap Jumat malam Sabtu gitu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak hadirin jamaah sekalian, kita mulai saja, bahwa kajian ini yang saya anggap muqaddimahnya hampir sama dengan kitab Sirajut Thalibin, yaitu diawali dengan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan juga syahadat kepada Allah dan juga syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memulai pada bab pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu, berkata imam penyusun kitab ini, yaitu Imam Al-Ghazali, yang pada permulaan tadi kita sudah bertawasul, pertama kepada Rasulullah, kedua kepada seluruh kaum muslimin, dan khususiyahnya kepada Tuan Imam Al-Ghazali sebagai penyusun kitab ini, yang menjadikan wasilah bagi kita untuk mudah-mudahan menerima ilmu yang bermanfaat dari beliau. Amin. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awali. Adapun ini adalah bab yang pertama. Al-uqbatul ula, bahwa ini adalah challenge pertama atau tantangan yang pertama. Wahia uqbatul ilmi, tantangan yang pertama itu berupa keilmuan. Fa aqulu,
Aku memulai membaca kitab ini, menuliskan kitab ini, billahi taufiqi, mudah-mudahan Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Ya talibil khulasi, wahai para pencari ilmu yang demikian ikhlas, wal ibadati, dengan perantaraan ibadah, dengan melakukan ibadah, alaika al-awalan, bahwa wajib atas engkau sekalian, yang pertama kali itu wafaqakallahu, bahwa Allah sepakat untuk bil ilmi, untuk membuka semuanya dengan keilmuan. Fa innahu, karena sesungguhnya ilmu itu adalah al-qutbu, menjadikan sebuah kutub, wa alaihil midar, wa alaihil midari, dan juga sebagai poros, yaitu kutubnya kehidupan dan porosnya ibadah, gitu ya. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu sekalian, karena ini mufrad tapi digunakan untuk jamak, maka boleh wa'lam, ketahuilah olehmu, atau ketahuilah olehmu sekalian. Anal ilma, bahwasannya sesungguhnya bahwasannya ilmu, wal ibadata, dan juga ibadah, jauharoni, merupakan dua permata, la li ajlihima, yang tidak bisa dipungkiri bahwa keduanya, yaitu ilmu dan ibadah, karena ada itu ilmu dan ibadah, kullu ma taro, setiap segala sesuatu yang engkau lihat, wa tasma'u, dan segala sesuatu yang engkau dengar, min tasnifil musannifina, dari karangan para pengarang, wa ta'limil muta'allimina, dan juga pengajaran dari para pengajar, wa wa'zil wa'idhina, dan juga nasihat dari para pemberi nasihat, wa nazrun nazirina, dan juga orang yang memperhatikan, dari orang-orang yang memperhatikan, bal la li ajlihima, tetapi tanpa keduanya, yaitu ilmu dan ibadah, anzalal kutuba, bahwa diturunkannya kitab-kitab, wa arsalar rasuli, wa arsalatir rusuli, dan juga diturunkannya atau diutusnya para utusan, bal, tetapi li ajlihima, dengan adanya ilmu dan ibadah itu, khuliqatis samawati wal ardi, diciptakanlah langit dan bumi, wa ma fihinna, dan di antara langit dan bumi, minal khuluqi, dari berbagai macam makhluk-makhluk. Jadi pembahasan yang pertama ini berkaitan dengan ilmu dan juga ibadah. Judulnya saja sudah manhajul abidin, pedoman bagi orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita garis bawahi bahwa kata abdun itu bukan sesuatu yang konotasinya negatif, tapi justru sesuatu yang sangat istimewa. Salah satu buktinya adalah ketika Allah menyebutkan di dalam surah Al-Isra, kata abdun itu justru dipilih oleh Allah untuk kata ganti Nabi Muhammad SAW. Subhana, maha suci Allah. Alladzi asra, yang telah memperjalankan. Memperjalankan siapa? Bi abdihi, kepada seorang hambanya. Bi abdihi di situ maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti kata abdun itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Abdun itu menjadi sangat istimewa, apatah lagi kalau disandingkan dengan atau dikaitkan dengan lafaz Allah. Abdullah, istimewa sekali itu. Dan memang kata nama yang paling sangat istimewa, yang paling istimewa adalah kata Abdullah. Setelah itu urut-urutannya adalah Abdurrahman, Abdurrahim. Setelah itu nama-nama Asmaul Husna, dan yang setelah Asmaul Husna itu nama yang dikaitkan dan dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga nabi-nabi yang lainnya, gitu ya.
Maka alhamdulillah salah satu sebagai bentuk ta'aduban kita kepada Allah dan Rasulullah, maka salah satu nama itu atau mungkin salah satu putra putri kita dinamakan dengan nama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya. Wa ta'amuli, dan setelah memperhatikan ayatina, berbagai ayat-ayat fi kitabillahi ta'ala, di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Qur'anul Karim, ihdahuma, yaitu salah satu, dua di antaranya, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, qauluhu ta'ala, qauluhu, ucapan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wa minal ardi mithlahunna. Allahu ladzi, Allah lah, alladzi khalaqa, yang telah menciptakan, sab'a samawati, 7 lapisan langit, wa minal ardi, demikian pula bumi, mithlahunna, semisal penciptaan langit, yaitu 7 lapis. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru, masih berlakunya perintah Allah Subhanahu wa taala, bainahunna, di antara langit dan bumi beserta penduduknya, lita'lamu, supaya mereka mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu menguasai atas segala sesuatu. Wa annallaha, dan Allah Subhanahu wa taala, qad ahata, sungguh telah meliputi Allah Subhanahu wa taala, bikulli syai'in alima, bikulli syai'in ilma, segala sesuatu diliputi dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Talaq ayat 12. Kemudian wa kafa bihadhil ayah, cukuplah ayat tersebut dalilan, menjadi suatu dalil, ala syarafil ilmi, akan keutamaan, kemuliaan ilmu, la siyama ilmi tauhidi, terutama ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, memaha sucikan. Kalau nisbahnya kepada Allah menggunakan, kalau di istilah Indonesia menggunakan kata maha esa. Tapi kalau dinisbahkan kepada manusia cukup hanya dengan kata yang menunjukkan arti dari kalimat tersebut, gitu ya. Karena ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait ilmu tauhid dan juga terkait ilmu tasawuf, maka ini yang dimaksud adalah kemaha esaan Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatul tsaniyah, dan demikian pula ayat yang kedua, qauluhu jalla min qailin, yaitu ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah semata karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Jilani, lafaz illa liya'budun ditafsirkan oleh beliau. Tafsir Al-Jilani itu suatu kitab yang ditulis manuskripnya oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, namun ditemukan oleh cucu beliau yang ke-18 dari generasi beliau, yaitu Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil dari Turki, yang ditemukannya justru bukan di negara-negara Arab ya, tapi ada di perpustakaan Vatikan. Masya Allah ya, kata beliau itu ternyata ada lagi yang lebih dahsyat dari itu, yakni penafsiran dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu sedang disempurnakan oleh Syekh Muhammad Fadil. Nanti ada kabarnya katanya. Namun yang sekarang baru-baru mungkin sekitar berapa ya, 2001, 2005, 2010 ya, 2010 ke sini ya, 2010 betul. 2010 karena baru dicetak kemarin yaitu 2010.
Jadi belum banyak yang mengetahui bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selain sebagai waliullah juga sebagai mufassir. Kitabnya itu 5 jilid. Ketika saya bersama rekan-rekan ke daerah Sukabumi, Pangresa Ajengan Jejen, yang mana Pangresa Ajengan Jejen ini satu-satunya orang Indonesia yang pertama kali orang Indonesia mendapatkan ijazah dari Syekh Muhammad Fadil. Karena itu kawan-kawan saya meminta berupa amalan kepada Ajengan Jejen, karena memang beliau adalah sebagai mu'jiz kiai yang biasa mengijazahkan. Tapi pas saya mah diam aja. Pas ditanya, kunaon teh cing wae cenah teh nyunkeun amalan? Enggak kiai, saya mah kalau kiai merestui, saya ingin ijazah tafsir Al-Jilani kiai. Oh, bagus katanya. Sini. Diijazahkan lah saya, alhamdulillah. Tapi kalau belinya mah belum. Karena memang agak mahal ya gitu. Beirut. Di dalam tafsir surah Al-Jin, di dalam tafsir Az-Zariyat ayat 56, khusus lafaz illa liya'budun, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menggarisbawahi liya'budun di situ ay liya'rifun, beribadah dalam artian mengetahui Allah. Dalam di situ wal muradu biya'rifun, adapun yang dimaksud dengan liya'rifun mengetahui adalah kaifa na'buduhu wa kaifa lam ya'rifuhu, sebagaimana juga ditulis di dalam Sirrul Asrarnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa liya'budun di situ itu untuk mengetahui bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah sementara kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu kecil kita sudah dikenalkan kan, Allah Tuhan saya Allah, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Subhanallah ya, betapa sangat berjasanya para guru TK mengenalkan kita akan kemakrifatan. Itu adalah makrifat yang puncak. Cuma terkikisnya usia dan pelajaran yang begitu banyak sehingga kemakrifatan dan ketauhidan terkikis gitu ya. Tidak mendapatkan porsi yang selayaknya seperti halnya di pesantren. Padahal kalau semakin lama subhanallah gitu ya. Nah, khusus untuk hal ilmu makrifat ini bagi kita nih, karena kita pecinta ilmu, ada satu kabar gembira dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini pun dimaktub di dalam Sirrul Asrarnya ya Tuan Syekh. Man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal di dalam mencari ilmu, bukan berarti hanya santri atau siswa saja ya yang ketika sekolah atau sedang pesantren, tidak. Kita pun ya sudah bermasyarakat tapi masih memendam rasa semangat di dalam kalbu kita untuk mencari ilmu, walaupun katakanlah pekanan atau bulanan atau rutinan yang lainnya gitu ya. Yang jelas adalah ketika kita bersemangat mencari ilmu, itulah adalah santri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah muafak dengan hadis tersebut, yakni man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal saat mencari ilmu, arsalahullahu fi qabrihi, maka Allah akan mengirimkan ke dalam kuburnya orang yang meninggal tersebut malakani, dua orang malaikat, yu'allimanihi, yang mengajarkan dua orang malaikat tersebut ilmal ma'rifati, ilmu tentang ma'rifah, hatta yaumul qiyamah. Masya Allah, hatta yaumul qiyamah, sampai yaumul qiyamah, hatta ba'athallahu fi qabrihi, sampai Allah membangkitkan dari alam kuburnya itu aliman wa arifan. Subhanallah, Allah memberikan keistimewaan yang menjadi alim dan juga arif, orang yang berilmu dan juga orang yang bermakrifat. Subhanallah. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari keadaan di alam kubur, sebenarnya ada 4. Jadi yang pertama itu non muslim ya. Non muslim itu nama kal arus, tidurlah sebagaimana orang yang selalu mendapatkan gangguan dari binatang-binatang yang melata sepertinya ular dan kalajengking. Itu orang-orang yang
orang-orang non muslim lah gitu ya. Jadi sudah tidak dibahas lagi lah jangan non muslim gitu ya. Yang kedua, orang yang muslim tapi biasa-biasa saja. Kalau kata di dalam hadis, nama kanaumatil manhus ya, yang pertama itu manhus itu yang mendapat gangguan, itu yang non muslim. Kalau yang kedua yakni kaum muslimin itu ada 3. Yang pertama, nam kanaumatil arus, tidurlah kalian semuanya sebagaimana tidurnya para pengantin. Indah luar biasa. Tidurnya para pengantin mah subhanallah, baru juga terdengar adat isya, tahu-tahu udah subuh lagi gitu. Saking nikmat dan indahnya gitu ya. Pertama itu. Yang kedua, hadis yang barusan yang saya baca, mendapatkan kenikmatan untuk senantiasa belajar. Kalau yang lain mau tidur, ini mau belajar, subhanallah gitu ya. Kalau boleh saya memilih kepada Allah gitu ya, ya Allah saya ingin yang kedua ya Allah, itu apa? Diperkenankan untuk senantiasa belajar. Hatta aliman wa arifan, sampai orang tersebut walaupun bodoh kayak saya, itu suatu saat karena yang mengajarinya 2 orang malaikat, dan dimaksud dengan 2 malaikat itu adalah wal muradu bimalakaini, yang dimaksud dengan 2 malaikat itu adalah ruhaniyatun nabi wa ruhaniyatul wali. Ruhaniyahnya Kangjeng Nabi dan ruhaniyahnya wali. Wali siapa? Ya wali siapa yang kita kenal. Jadi kalau dia seandainya di dunia ini punya guru yang berpredikat sebagai wali mursyid, nah itu jadi gurunya nanti di yaumul barzah gitu ya. Bagaimana kalau belum mempunyai? Kan kita banyak wali. Ada keterkaitan di alam dunia ini kepada seorang wali, katakanlah Syekh Abdul Qadir atau Imam Al-Ghazali. Itu yang menjadi gurunya gitu ya. Dan ruhaniyatun Nabi, ruhaniyahnya Kangjeng Nabi, bukan fisiknya Kangjeng Nabi, bukan, tapi ruhaniyahnya Kangjeng Nabi. Yang ketiga ini khusus, yakni para nabi dan para wali. Al-anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim kama fi buyutihim. Mereka para nabi dan para wali, mereka senantiasa melaksanakan sholat sebagaimana mereka melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing. Masya Allah ya. Nah itu mah khusus. Kemudian yang kedua dan ketiga pilihan, tapi yang ketiga mah sudah pasti ya. Tapi kalau boleh memilih, mudah-mudahan kita semuanya diperkenankan untuk belajar terus. Yang lain mah pada tidur, dan itu pun kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita mah kalau boleh ingin meminta yang lebih, yaitu diperkenankan oleh Allah untuk belajar ya. Sedikit lagi, bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annama siwahuma, bahwasannya selain daripada ilmu dan ibadah, minal umuri, dari hal-hal seluruh perkara, batil, itu adalah perkara yang batil, perkara yang rusak, perkara yang tidak berfaedah. La khaira fihi, tidak ada kemanfaatan di luar hal tersebut. Selain ilmu dan ibadah itu tidak bermanfaat secara khusus ya. Tapi apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin wal muslimat, selama niatnya karena Allah, selama aktivitasnya diniatkan untuk ibadah karena Allah, bisnis ibadah, berniaga adalah ibadah, bekerja adalah ibadah, dagang adalah ibadah, tidak ada satu perkara pun bagi kaum muslimin selain ibadah. Nah, cuma jangan lupanya itu niatnya itu loh ya, karena innamal a'malu binniyat, seluruh amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap perkara itu tergantung apa yang diniatkannya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa meniatkan segala sesuatu untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Walaupun mohon maaf walaupun pada syariatnya kelihatan ibadah, tapi tidak diniatkan untuk ibadah, maka tidak jadi ibadahnya. Seperti halnya misalkan ya, yang paling tinggi aja lah, yang paling tinggi ibadah haji, tapi wah saya kalau pulang nih
saya dipanggil haji nih. Nah, sudah ada niat tersebut gitu ya. Nah, dia lupa ibadahnya teruntuk kepada Allah. Nah, itu tidak menjadikan suatu ibadah. Demikian juga sebaliknya. Katakanlah saya berbisnis gitu ya. Dulu di zaman baheula nyari kekayaan tapi nggak kaya-kaya. Saya berbisnis gitu ya. Tapi kalau jangan saya tuh. Kalau saya mah yang jelek-jelek, kalau yang bagus-bagus. Misalkan ada seseorang yang berbisnis, berdagang, tapi niatnya semata untuk ibadah, untuk menafkahi keluarganya supaya dapat beribadah kepada Allah. Walaupun terlihat seperti halnya berdagang, kelihatan sama orang lain mah jualan fisik gitu ya, tapi di hadapan Allah, subhanallah, dia sangat beribadah yang tidak mungkin untuk bisa dilihat oleh orang lain. Itulah makanya kam min a'malid dunya yatasawwaru bi a'malil akhirah bihusnin niyah. Betapa banyak amalan-amalan dunia karena bagusnya niat, jadilah dia sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, wa kam min a'malil akhirah yatasawwaru bi a'malid dunya bisu'in niyah. Betapa banyak amalan-amalan akhirat seperti haji, baca Quran, zikir, sholat dan lain sebagainya, yatasawwaru bi'amalid dunya bisu'innya, menjadikan amalan dunia karena jeleknya amal, jeleknya niat gitu ya. Maka insya Allah kita satu hal yang tidak boleh kita lepaskan dari selamanya, yaitu untuk urusan niat. Makanya di dalam hadis arba'in, hadis yang 42 ya, 1 sampai 42 yang ditulis oleh Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi, Imam Nawawi. Imam Nawawi itu meletakkan hadis tentang niat itu yang pertama ya. Yang pertama niat, yang kedua tentang iman, Islam, ihsan, dan juga tentang hari kiamat. Walidzalika, dan oleh karena itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keilmuan, wa fadlul alimi, keutamaan seorang yang alim, alal abidi, terhadap orang yang ahli ibadah. Ini bukan lagi dibandingkan dengan orang yang mohon maaf yang tidak ahli ibadah. Ini sekalipun dibandingkan dengan ahli ibadah, kafadli, seperti halnya keutamaanku, ala adna rajulin min ashabi. Subhanallah, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan keilmuan di atas segalanya. Kafadli, seperti halnya keutamaanku, ala adna rajulin, terhadap yang serendah-rendahnya seorang laki-laki, min ashabi, dari sahabatku. Masya Allah gitu ya, betapa tingginya derajat orang yang alim. Wa qala, dan juga sabda Kanjeng Nabi, nazratun ilal alimi, melihatnya kepada seorang alim, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, kata Rasul, min ibadati sanatin, dari beribadah selama 1 tahun, yang siangnya dilakukan melakukan saum, wa qiyamiha, dan juga malamnya senantiasa qiyamul lail. Siangnya siang, malamnya qiyam, senantiasa beribadah. Itu orang 1 tahun, tapi kalah dengan orang yang mencuri-curi pandang. Misalkan ada ulama sepuh gitu ya, ulama khalis, ulama istiqomah, dipandang gitu ya. Maka usahakan, saya baru ngerti ketika kiai saya selalu menyarankan, kalau ngaji tuh katanya di depan, jangan di belakang. Milih di belakang katanya, kamu mah katanya. Santai-santai kan pada malu gitu ya. Ternyata itu kelebihannya, salah satunya hadis ini, bahwa melihatnya kita sebagai kepada orang alim yang udah sepuh gitu ya, udah sepuh, udah senior, udah mengamalkan ilmunya, itu lebih aku cintai daripada seseorang yang beribadah sehari semalam selama 1 tahun, yang siangnya senantiasa puasa dan malamnya qiyamul lail gitu ya. Satu hadis lagi, 2 hadis nih ya. Ala adullukum,
apakah tidak ingin aku tunjukkan kepadamu sekalian ala asyrafi ahlil jannah, kepada yang paling mulia di antara penduduk surga? Qalu, maka menjawablah para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasul, kami ingin mengetahui siapa itu yang paling mulia di antara penduduk ahli surga, penduduk surga. Qala, menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ulama ummati, mereka adalah ulamanya umatku. Maka subhanallah ya, sebenarnya menjadi ulama itu fadilah, iliyah dari Allah Subhanahu wa taala, suatu fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ngaji itu bukan untuk jadi seorang kiai, bukan untuk menjadi orang alim, bukan untuk segala macam, karena ada 4 ya, syarat niat ngaji itu. Dupingan niatan ngaos serna opat perkawis, hiji niat karena Allah ngalaksanakeun parentahna, kaduana niat ngaos ngahirup-hirup agamina Kangjeng Nabi, Nabi utusan ilahi, katiluna muntostimu niat bade dilangkonan ku sorangan sareng sadaya rerencangan, kaopatna niat miceun kabodohan awak abdi, supaya jantan salamet dunia akhirat. Maaf bahasa Sunda ya. Yang pertama, niat karena Allah, niat karena mengagungkan Rasulullah, niat untuk menghilangkan kebodohan diri, niat untuk diamalkan. Nah, itu tidak ada niat untuk menjadi seorang ustadz, seorang kiai, seorang alim dan lain sebagainya. Nah, tapi kalaupun toh dijadikan sebagai seorang ulama, katakanlah ya, itu adalah fadl ya dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya mohon maaf ya, banyak teman-teman seangkatan maupun di atas saya gitu ya, yang Allah menganugerahkan keilmuan pada beliau, tapi beliau subhanallah entah kenapa gitu ya, belok itu ya. Maksudnya ya tetap memimpin pesantren, tapi semua dana yang beliau miliki itu diarahkan ke partai. Kata saya deh, masya Allah, coba ini orang menyia-nyiakan kepercayaan dari Allah. Udah diamanahi sebuah pesantren yang itu ada perjuangan yang luar biasa gitu ya, tetesan keringat darah dan air mata lah pokoknya gitu ya. Nah, ini kari-kari udah dapat uang, udah dapat segala macam, karena memang tidak membangun sendiri gitu ya, meneruskan orang tuanya, kan tidak kerasa kan bagaimana harus izin operasional, bagaimana harus membeli tanah dan lain sebagainya gitu ya. Taunya udah jadi gitu ya. Secapek-capeknya yang meneruskan, ya minimal ini sudah punya mobil kan. Beda dengan perintis mau udah nyicil segala macam, wah tetap susah. Nah, dia subhanallah ya, dia hanya untuk mengejar jadi bupati ya. Jadi bupatinya enggak, hartanya habis, masya Allah, saya bilang. Makanya saya ke Umi nih, saya dan Jaki itu udah sudah kontrak batin lah gitu ya, sudah kontrak batin, kayaknya Abi mah hanya untuk ngajar alif-alifan aja lah, udah sampai meninggal. Nggak akan tergoda dengan urusan yang lain lah gitu ya, mudah-mudahan. Ini pilihan dari Rasulullah SAW, kun aliman, jadilah seorang alim, maksudnya orang yang paling berilmu, tapi itu kan pilihan ya, fadhiliyah, au muta'aliman, atau jadilah orang terpelajar yang senantiasa belajar di mana saja dan kapan saja, au sami'an, atau menjadi orang yang senang untuk mendengarkan, atau yang keempat minimal muhibban, atau yang senang dengan orang yang senang untuk mencari ilmu. Fala takunu khamisan, dan janganlah yang kelima. Apa tuh yang kelima? Fatahlik, maka celaka kamu. Dan tidak jadi alim, tidak jadi muta'alim, tidak jadi sami'an, tidak menjadi muhibban, tidak jadi apa-apanya, tapi ini justru akan mencelakakan dirimu sendiri gitu ya.
Maka alhamdulillah kita mah dijadikan sebagai orang-orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Insya Allah mudah-mudahan di hadapan Allah dan Rasulullah kita benar-benar sebagai orang yang alim.